Hai, nama aku Sri Sristiani. Aku akan membahas tentang pengantar ilmu komunikasi, tentang gangguan dan rintangan komunikasi. Jika kita melihat hakikat komunikasi sebagai suatu sistem, gangguan komunikasi bisa terjadi pada semua elemen atau unsur-unsur yang mendukungnya, termasuk faktor lingkungan di mana komunikasi terjadi. Menurut Shannon Weaver 1949, gangguan komunikasi terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu elemen komunikasi sehingga proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif. Sedangkan rintangan komunikasi dimaksudkan ialah adanya hambatan yang membuat proses komunikasi dapat berlangsung sebagai harapan komunikator dan penerimanya. Meski gangguan dan rintangan komunikasi dapat dibedakan, tetapi sebenarnya rintangan komunikasi bisa juga terjadi disebabkan karena adanya gangguan atau rintangan komunikasi pada dasarnya dapat dibedakan atas 7 macam, yakni gangguan teknis. Yang pertama, gangguan teknis terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisi melalui saluran mengalami kerusakan, disebut dengan channel noise. Misalnya gangguan pada sistem stasiun radio atau TV, gangguan jaringan telepon, rusaknya pesawat radio sehingga terjadi suara bising dan semacamnya. Nah, yang kedua itu ada gangguan semantik dan psikologis. Gangguan semantik ialah gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Ini yang dikatakan oleh Blake 1979. Gangguan semantik sering terjadi karena kata-kata yang digunakan terlalu banyak memakai jargon bahasa asing sehingga sulit dimengerti oleh khayal tertentu, dan bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh penerima. Struktur bahasa yang digunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga membingungkan penerima. Yang terakhir, latar belakang budaya yang disebabkan salah persepsi terhadap simbol-simbol bahasa yang digunakan. Seperti halnya gangguan teknis, maka gangguan semantik merupakan suatu hal yang sangat peka dalam komunikasi. Banyak kecelakaan transportasi udara yang terjadi karena kesalahan semantik. Misalnya dalam bulan Januari 1990, pesawat Airlines dengan nomor penerbangan 52 telah mengalami kecelakaan pendaratan Kennedy International Airport, New York, Amerika Serikat. Kecelakaan ini terjadi karena kesalahan pengertian bahasa. Mewakili pesawat Avianca menyampaikan kepada pengatur lalu lintas udara di bandara 45 menit sebelum pesawat mendarat bahwa "We need a priority viewer, low and full." Atau dengan bahasa Indonesianya, kami memerlukan prioritas dalam keadaan bahan bakar yang terbatas, karena kata priority ditafsirkan lain oleh petugas bandara, bukan emergensi dalam keadaan darurat dan masih tersedia bahan bakar yang cukup meski terbatas. Maka pesawat tidak bisa diberi kesempatan mendarat lebih awal. Akibatnya pesawat meledak di udara dan 73 tewas dalam pesawat tragis ini. Ketika diselidiki oleh Dewan Keamanan Transportasi Udara Amerika Serikat dipimpin langsung oleh Lee Dickinson, temukan bahwa pilot dalam keadaan sehari-harinya memakai bahasa Spanyol. Oleh karena itu, bahasa Inggris yang digunakan dinilai tidak dalam keadaan darurat, sekalipun dikatakan memerlukan prioritas. Di sini kita melihat bahwa gangguan semantik telah menimbulkan persepsi yang keliru sehingga menimbulkan tanggapan salah persepsi dalam proses internal dalam diri seorang yang menerima informasi untuk membuat praduga sementara, kesimpulan sementara, atau biasa disebut praduga sementara atau kesimpulan sementara terhadap stimuli yang diterima oleh salah satu panca indera sebelum dinyatakan dalam bentuk pendapat atau tanggapan. Selain rintangan semantik juga terdapat rintangan psikologis. Rintangan psikologis terjadi karena adanya gangguan yang disebabkan oleh persoalan-persoalan dalam diri individu atau karakter gangguan kejiwaan sehingga dalam penerimaan dan pemberian informasi tidak sempurna. Rintangan fisik. Yang ketiga ada rintangan fisik.
Rintangan fisik ialah rintangan yang disebabkan oleh kondisi geografis, misalnya jarak jauh sehingga dicapai tidak adanya sarana kantor pos, kantor telepon, jalur transportasi, dan semacamnya. Dalam komunikasi antar manusia, rintangan fisik bisa juga diartikan karena adanya gangguan organik, yakni tidak berfungsi salah satu panca indera pada penerima. Nah, yang keempat ada rintangan status. Rintangan status ialah rintangan yang disebabkan karena jarak sosial antar komunikasi, misalnya perbedaan status antara senior dan junior atau atasan dan bawahan. Perbedaan seperti ini biasanya menuntut perilaku komunikasi selalu memperhitungkan kondisi dan etika. Etika selama budaya dalam masyarakat, yakni bawahan cenderung hormat kepada atasan atau rakyat pada raja yang memimpinnya. Nah, yang kelima ada rintangan kerangka berpikir. Rintangan kerangka berpikir ialah rintangan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikasi dan khayal terhadap pesan yang digunakan dalam komunikasi dan berkomunikasi juga. Ini disebabkan karena latar belakang pengalaman dan pendidikan yang berbeda. Dalam status studi yang pernah dilakukan oleh William 1974 tentang efektivitas pembaruan program KKN di pedesaan, ditemukan bahwa mahasiswa KKN cenderung menggunakan kerangka berpikir teoritis, sementara penduduk desa cenderung berpikir pada hal-hal yang bersifat praktis. William lebih jauh menyatakan bahwa rintangan yang sulit diatasi pada hakikatnya berada antara pikiran seseorang dengan orang lain. Nah, yang terakhir ada rintangan budaya. Rintangan budaya ialah rintangan yang terjadi disebabkan karena adanya perbedaan norma, kebiasaan atau nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi di negara-negara sedang berkembang. Masyarakat cenderung menerima informasi dari sumber yang banyak, memilih kesamaan dengan dirinya sendiri seperti bahasa, agama, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.